Haleluya, haleluya, shalom saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan melalui doa di dalam program ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan untuk membangkitkan iman kita. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini ya Tuhan, di mana saat ini kami kembali akan saling mendoakan. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hadirlah Engkau di tengah kami. Sebelum kami akan berdoa bersama, kami rindu dikuatkan oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, kuatkan setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu dan kami akan berdoa bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala pergumulan dan beban saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi perenungan bagi kita adalah dari Ezra pasal yang ke-8, mulai ayat 22 sampai ayat 23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan menjelaskannya kepada saudara. Biarlah saat ini iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan sebelum kita akan berdoa bersama. Ezra pasal 8 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Saudara, kembali konteks firman Tuhan ini adalah kisah tentang kepulangan umat-umat Tuhan dari Babel ke Yerusalem di bawah pimpinan Ezra. Dan hal yang saya rindu kita lihat di sini saudara, di mana di ayat 23 dikatakan di sana bahwa Allah mengabulkan permohonan mereka. Allah mengabulkan permohonan umat-umat Tuhan, sehingga perjalanan yang mereka tempuh itu semuanya berhasil, semuanya tepat seperti yang direncanakan. Seperti video sebelumnya kita sudah belajar saudara, bahwa tepat seperti yang direncanakan mereka memulai perjalanan mereka, dan tepat seperti yang direncanakan mereka tiba di tujuan. Semuanya terjadi tepat seperti yang direncanakan. Kenapa saudara? Karena ayat 23 bagian terakhir itu dikatakan Allah mengabulkan permohonan mereka. Saya percaya saudara rindu doa dan permohonan saudara dikabulkan oleh Tuhan. Saya percaya saudara rindu supaya permohonan seruan saudara setiap hari yang kita naikkan bersama, Tuhan menjawab saudara. Bahkan saya pun rindu ketika saya menopang saudara di dalam doa, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Mujizatnya dinyatakan dalam hidup saudara, berkatnya dicurahkan dalam hidup saudara. Apa yang saudara rindukan Tuhan nyatakan, bahkan lebih dari apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara rindukan, apa yang saudara doakan, Allah wujudkan di dalam kehidupan saudara.
Saudara, di dalam video ini saya rindu kita belajar apa yang menjadi alasan sehingga Allah mengabulkan permohonan umat-umat Tuhan sehingga semua terjadi seperti yang direncanakan. Mereka dengan tegas menegaskan bahwa Allah mengabulkan doa mereka. Kita akan melihat bersama alasan pertama sehingga Tuhan mewujudkan apa yang menjadi doa dan permohonan mereka. Itu ada di ayat 22. Di mana di sana dikatakan, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja, demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi pada waktu itu, saudara, Esra menegaskan bahwa dia malu meminta orang-orang berkuda untuk melindungi mereka di jalan. Dia malu meminta itu kepada Raja Babel. Kenapa, saudara? Karena dia telah menyatakan pernyataan iman kepada Allah di hadapan raja. Apa yang dia katakan? Dia berkata, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi di hadapan raja, Esra sudah menegaskan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang melindungi. Allah yang dia sembah adalah Allah yang akan menyertai perjalanan mereka dan akan menyelamatkan mereka. Itu sebabnya dia berkata, aku malu meminta tentara dan orang berkuda kepada raja karena pernyataan iman itu. Dan kemudian apa yang dia lakukan, saudara? Dia hidupi pernyataan iman yang telah dia nyatakan di hadapan raja bahwa Tuhan pasti akan melindungi, menyelamatkan, menyertai mereka. Dan kemudian, saudara, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mengabulkan permohonan mereka dan semua terjadi seperti yang direncanakan. Kenapa? Karena mereka hidup dalam iman. Karena mereka melangkah dalam iman. Karena Esra ini orang yang dihargai oleh raja pada waktu itu. Esra ini bisa saja meminta sebenarnya kepada raja supaya raja memberikan orang-orang berkuda untuk melindungi mereka. Kenapa, saudara? Karena ada begitu banyak kemungkinan musuh akan menghalangi mereka. Musuh akan mencelakakan mereka. Musuh akan menghambat jalan mereka di tengah jalan. Jadi bisa saja Esra meminta perlindungan kepada raja. Tetapi sebagai orang yang percaya dan telah menyatakan pernyataan iman di hadapan raja, dia malu kalau dia tidak hidup dalam iman. Dia malu jika dia tidak melangkah dalam iman. Dia malu jika dia tidak bertindak dalam iman. Itu sebabnya dia berkata, aku malu. Dan kemudian mereka melangkah dalam iman. Dan apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Allah menyatakan perlindungannya dan keselamatan dalam perjalanan mereka, dan mereka tiba tepat seperti yang direncanakan. Dalam perjalanan semuanya Tuhan jaga, lindungi, sertai. Puji Tuhan, saudara. Dalam perjalanan hidup kita juga demikian. Kalau kita rindu melihat campur tangan Tuhan, maka seharusnya dalam perjalanan hidup kita melangkah dalam iman. Kita bertindak dalam iman. Segala sesuatu yang kita lakukan dan kerjakan, semuanya seharusnya harus berdasarkan iman. Pertanyaannya hari ini, dalam tindakan-tindakan saudara dalam perjalanan hidup saudara, apakah saudara bertindak dalam iman? Apa yang saudara kerjakan, apakah saudara lakukan itu dalam iman? Dalam iman dalam konteks ini, maksudnya adalah mengandalkan Tuhan sekalipun ada musuh yang akan menghadang mereka di jalan. Mereka mengandalkan Tuhan sekalipun mereka belum tahu perjalanan itu bagaimana nantinya, tetapi mereka mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Sekalipun ada kesempatan minta perlindungan kepada Raja Babel, tetapi dia, Esra ini dan semua umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, mereka lebih percaya kepada perlindungan Tuhan daripada perlindungan tentara Raja Babel. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita, saudara. Ada begitu banyak kemungkinan, ada begitu banyak masalah, tantangan, persoalan yang mungkin saja akan menghadang di hadapan kita. Dalam semuanya itu,
yang harus kita lakukan jika kita rindu melihat Allah, mengabulkan Allah, bekerja Allah, bertindak, adalah kita harus bertindak dalam iman. Kita harus bekerja, berjuang dalam iman. Jalani hari demi hari dalam iman. Pertanyaannya hari ini, sebelum kita akan berdoa bersama, saya mau bertanya kepada saudara, saudara mengoreksi diri, adakah saudara hidup dalam iman? Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara itu menentukan bagaimana Tuhan bertindak dalam kehidupan saudara. Jadi jalanilah hari-hari saudara dalam semua aktivitas pekerjaan saudara dalam iman dengan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Puji Tuhan saudara. Kemudian selanjutnya dikatakan di ayat 23, jadi berpuasalah kami. Hal kedua yang ditegaskan adalah bagaimana sehingga Tuhan bekerja, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai sehingga perjalanan mereka berhasil, semua tepat seperti yang direncanakan. Kenapa? Karena mereka juga berpuasa. Kenapa saudara? Karena perjalanan mereka pada waktu itu perjalanan yang begitu berisiko, perjalanan yang begitu jauh, jarak tempuhnya begitu jauh, berbulan-bulan harus mereka menjalani itu, dan ada risiko yang harus mereka tanggung. Itu sebabnya mereka begitu serius dalam penyerahan kepada Tuhan, dalam mengandalkan Tuhan, dalam mencari Tuhan, bahkan mereka berpuasa. Saudara, kalau hari ini ada beban persoalan yang berat dalam kehidupan saudara, dan kalau Tuhan memberi petunjuk dalam hidup saudara bahwa sepertinya saudara perlu untuk berpuasa, berpuasalah di hadapan Tuhan. Berpuasalah untuk menyangkal diri. Apa sih tujuan puasa? Itu seringkali saya ditanyakan. Apa tujuan puasa? Bagaimana berpuasa? Tujuan puasa itu menurut saya hanya dua. Menyangkal diri, lalu kemudian memuliakan Tuhan. Itu saja. Menyangkal diri lalu memuliakan Tuhan. Lalu kemudian kalau kita sudah belajar menyangkal diri dalam melalui puasa kita dan memuliakan Tuhan, maka doa-doa kita akan menjadi doa yang dikenan oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Bagaimana cara berpuasa? Kita bisa melihat dalam Alkitab cara-cara berpuasa. Mungkin saudara bisa berpuasa hari demi hari, atau 1 hari saja, atau 3 hari misalnya. Saudara bisa melakukan itu. Berpuasalah karena Tuhan bertindak dalam kehidupan anak-anaknya yang belajar menyangkal diri di hadapannya melalui berpuasa. Dan kemudian selanjutnya dikatakan, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah. Tentu saja yang ketiga adalah berdoa. Bagaimana sehingga doa-doa dan permohonan mereka dijawab? Mereka berdoa. Itu sebabnya channel doa, sahabat doa ini dibuat saudara, supaya umat-umat Tuhan berdoa. Saya rindu saudara melalui channel ini akan membawa lebih banyak dan lebih banyak anak-anak Tuhan untuk berdoa di hadapan Tuhan. Saya rindu channel ini akan menolong anak-anak Tuhan untuk berdoa, karena melalui channel ini saya akan menopang setiap anak-anak Tuhan untuk berdoa. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Sebelum kita akan berdoa bersama dan saya akan menopang saudara dalam doa, maka yang menjadi kunci supaya doa dan permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan, yang pertama, hiduplah dalam iman. Yang kedua, belajarlah menyangkal diri dan berpuasa. Dan yang ketiga, berdoalah dan berdoalah. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa bersama. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, bangkitkan iman saudara melalui firman Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya setiap saudara sudah dibangkitkan iman saudara melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan saudara,
menyerahkan segala beban, persoalan, penyakit, dan segala aspek kehidupan saudara. Kita akan datang kepada Dia, berseru kepada Dia, dan memohon kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saya akan menopang saudara dalam segala kerinduan saudara. Kita akan bersepakat bersama, memohon bersama kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik. Dia akan mendengar seruan-seruan kita, dan Dia Allah yang sanggup menjawab segala doa dan seruan kita kepada Dia, saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan hati di hadapan Tuhan, dan datang kepada Dia dengan iman yang benar bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan segala perkara. Puji Tuhan, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Terlebih dahulu, saya rindu setiap saudara menaikkan permohonan-permohonan doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi beban saudara saat ini? Apa yang menjadi persoalan saudara? Apa yang menjadi kerinduan saudara? Mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari serukan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari kita berseru bersama, bersepakat bersama memohon kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ini satu persatu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan mereka yang mereka serukan saat ini. Apa yang menjadi masalah, persoalan, beban hidup mereka yang mereka serukan dan serahkan kepadamu saat ini ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang mendengar anak-anak-Mu saat ini. Engkau kiranya yang mendengar tangisan dan seruan anak-anak-Mu. Tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang mengerti. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Engkau mengerti jeritan hati mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan lawat, Tuhan tolong, dan Tuhan berkati anak-anak-Mu ini. Dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Kami bersepakat ya Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab seruan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu saat ini berdoa khusus untuk segala beban dan persoalan saudara. Apapun yang menjadi persoalan saudara, mari naikkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada di antara mereka yang sedang memikul beban persoalan yang berat, memikul beban persoalan yang rumit, baik persoalan dalam kehidupan pribadi mereka, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, persoalan dalam usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka, ekonomi mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu ini dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu dalam beban pergumulan dan persoalan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan membela anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Nyatakan karya-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kau angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jawab anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bersyukur jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, berkati terus kesehatan mereka. Berkati terus ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu bisa maksimal dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka kepada Tuhan. Ketika mereka ada dalam keadaan sehat walafiat, Tuhan tolong dan berkati terus
kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang terbaring karena sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu Tuhan, kiranya campur tangan Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, angkat tanganmu kepada Tuhan. Serukan mujizat daripada Tuhan. Serukan kesembuhan daripada Tuhan terhadap segala penyakit saudara. Taruh tangan kiri saudara di dada saudara atau di bagian tubuh saudara yang sakit dan harapkan mujizat dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Serahkan segala penyakit saudara kepada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Engkau kiranya yang campur tangan, menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit jantung. Apakah mereka mengalami penyempitan? Apakah mereka mengalami pembengkakan di jantung? Apapun yang menjadi masalah jantung mereka, Tuhan tolong, Tuhan ulurkan tangan, Tuhan kerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan jantung anak-anak-Mu, fungsikan jantung mereka secara normal dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan dan kesembuhan Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal. Mungkin ada anak-anak-Mu yang bahkan saat ini sedang menjalani proses pencucian darah karena masalah ginjal. Bapa yang baik, hamba berdoa, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kerjakan kesembuhan bagi mereka, pulihkan kembali fungsi ginjal mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, kanker apapun itu, Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan. Nyatakan mujizat kesembuhan dari penyakit kanker di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami yakin dan percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bahkan saat ini kami berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan tolong ya Bapa, normalkan tensi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi mereka untuk mengelola pola pikir mereka, karena itu mempengaruhi. Mengelola cara makan mereka, karena itu juga mempengaruhi. Tapi melebihi daripada semuanya itu, biarlah Engkau yang melakukan mujizat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Lakukan perkara besar bagi kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari penyakit mereka ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi dalam nama Tuhan Yesus. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang membutuhkan sokongan doa terhadap penyakit asam lambung mereka. Bapa yang baik, kami berdoa untuk penyakit gastrik ini Tuhan, penyakit GERD ini, penyakit asam lambung ini. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami stres karena penyakit asam lambung mereka. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Pulihkan dan sembuhkan penyakit asam lambung mereka dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara yang dahsyat terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan penyakit asam lambung mereka
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mungkin selama ini ada anak-anak-Mu yang sudah terganggu tidur mereka sekian waktu lamanya oleh karena penyakit asam lambung mereka. Tuhan, biarlah malam ini anak-anak-Mu dipulihkan, mereka bisa beristirahat tenang, mereka bisa tidur nyenyak dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu, mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang dahsyat di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, sembuhkan ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka. Engkau Allah yang berkuasa, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu parah sehingga dokter pun sudah angkat tangan. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah angkat tangan. Engkau Allah yang terus mengulurkan tangan dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Bapa yang baik, kami juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan-Mu. Normalkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami asam urat, juga Tuhan normalkan. Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan mujizat bagi kehidupan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat, Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit yang belum disebutkan. Tuhan, Engkau Allah yang maha tahu. Engkau kiranya yang mengerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kerjakan kesembuhan. Kami percaya mujizat kesembuhan sedang Tuhan kerjakan. Akan banyak kesaksian-kesaksian yang kami dengar, di mana anak-anak-Mu menyaksikan bagaimana Engkau mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar Engkau campur tangan di tengah-tengah keluarga mereka, menjadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang berserah kepada Tuhan, keluarga yang ilahi, yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, ajar mereka ya Tuhan untuk berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga mereka, sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua. Jamah semuanya anak-anak-Mu untuk mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Hamba juga berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya menolong kehidupan anak-anak-Mu, masa depan mereka. Anak-anak-Mu yang masih ada dalam bangku studi, Tuhan kiranya memberkati studi mereka. Berikan kecerdasan bagi mereka, dan biarlah anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati studi mereka sehingga studi mereka berhasil, sehingga kelak mereka bisa bekerja, sehingga kelak mereka bisa berhasil. Itu sebabnya berkati ya Tuhan studi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu yang berperan atau berprofesi sebagai pebisnis pengusaha. Tuhan tolong, berkati mereka dalam bisnis dan usaha mereka, supaya bisnis dan usaha mereka bisa berkembang,
bisa berjalan, bisa semakin maju, sehingga bisnis dan usaha ini akan menjadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha dan pebisnis. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat, dan Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami kebangkrutan, usaha bisnis mereka hancur karena kondisi yang ada saat ini, Tuhan kiranya mengulurkan tangan dan membangkitkan kembali usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau sanggup melakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani, berprofesi sebagai petani. Tolong lawat dan berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa berhasil dalam apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka tanam, dan apa mereka tuai. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para petani dalam tanggung jawab mereka yang mulia untuk mencukupkan kebutuhan pangan ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh dalam profesi mereka. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dan Tuhan yang bekerja sehingga keadaan dan kehidupan anak-anak-Mu semakin baik. Berkati mereka para buruh ya Tuhan. Berkati, jadikan mereka jadi orang-orang yang tangguh dalam pekerjaan mereka, jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan mereka, dan berikan keamanan, keselamatan kerja bagi mereka selalu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer, sebagai apapun mereka ya Tuhan, baik sebagai guru dan sebagai apapun mereka, bidang apapun yang mereka tangani, mereka yang bekerja sebagai honorer, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau yang menjadi pembela dan penolong bagi kehidupan anak-anak-Mu. Mereka yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, Tuhan juga memberkati dalam bidang apapun mereka yang bekerja sebagai pegawai di sana. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat, Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan bagi para medis dalam situasi yang sekarang ini. Tuhan tetap tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Jagai, lindungi mereka, berikan selalu kesehatan, daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, baik mereka dokter, bidan, perawat, semuanya. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para PNS ya Tuhan, biarlah setiap para PNS mengabdi bagi bangsa ini. Campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai PNS. Berkati para pejabat negara, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong mereka untuk mengabdi dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan, berkati. Bahkan TNI Polri, Tuhan juga yang campur tangan, memberkati mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, berkati hidup mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami teringat bagi para pensiunan, Tuhan juga yang menolong mereka Tuhan. Engkau kiranya yang memberikan damai sejahtera, semangat hidup, sukacita bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam situasi pengangguran oleh karena sulitnya keadaan saat ini. Tuhan tolong bela anak-anak-Mu, Engkau persiapkan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Inilah doa-doa kami, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Engkau kiranya yang memberkati hidup mereka, Engkau kiranya yang menolong mereka, Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar kami.
Kami percaya Engkau Allah yang sanggup menjawab seruan dari anak-anak-Mu. Ini doa kami Bapa. Kami datang kepadamu dengan penuh iman bahwa Engkau Allah yang berkuasa menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setiap saudara sudah diberkati di malam hari ini. Setelah saudara mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan kita kembalikan hanya bagi Tuhan. Dan kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.